Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan senair, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Gus Islah Bahrawi menyampaikan beberapa hal terkait dengan keindonesiaan. Banyak sekali doktrin-doktrin ateis, doktrin-doktrin yang mengaku dirinya sebagai apa yang disebutnya sebagai doktrin agama untuk menguasai bangsa ini. Banyak sekali yang berpaham mengedepankan akal bahwa Tuhan itu adalah urat saraf. Karena manakala orang dilahirkan ke dunia ini, sarafnya tidak terbentuk dengan baik, maka akan cacatlah manusia tersebut. Siapapun yang tertebas lehernya, tentunya juga urat sarafnya terputus, maka dia akan menemui ajal dan mautlah akan menjemput. Hal ini disampaikan oleh Gus Islah Bahrawi dengan sangat jelas sekali bahwa banyak sekali doktrin-doktrin yang mengaku dirinya sebagai pemahaman agama untuk menekan seseorang dengan paham-paham mereka. Doktrin-doktrin ini yang notabene dipelajari oleh kalangan milenial lewat media sosial tanpa ada guru pembimbing, tentunya akan sangat rentan sekali doktrin-doktrin ini dinukil, diambil, sehingga akan dipraktekkan kehidupan mereka sehari-hari. Perlu kiranya saat ini kembali kepada fitrah jati diri bangsa ini. Kita selaku bangsa Indonesia dengan menganut faham rahmatan lil alamin, kembali kepada ajaran-ajaran Nusantara, taklid kepada ulama-ulama yang notabene mempelajari sebuah ilmu, mempelajari sebuah tata cara kehidupan dengan sanad yang jelas, dengan mengedepankan bagaimana kita untuk selalu berpegang teguh pada ajaran leluhur, terutama kepada Wali Songo, untuk kembali marwah-marwah ini dikembalikan pada posisi yang sebenarnya. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana penuturan Gus Islah Bahrawi lewat video berikut ini. Sekali lagi lah mohon maaf, NKRI Agama Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dogma, percaya nggak percaya harus percaya, tapi tetap juga harus menggunakan akal, Pak. Kalau sudah jelas gambar buminya bulat, foto-foto mengatakan bulat, pembuktian kita itu juga mengatakan bumi itu bulat, masa kita harus maksa bahwa ini datar gitu loh. Nah ini kan bertentangan dengan keilmuan-keilmuan. Maksud saya, Pak, peradaban manusia ini harus membawa kita untuk cara berpikir. Yang paling terakhir, karena saya harus ke Wonosobo, Pak, besok pagi ada acara di Wonosobo. Saya minta Bapak Ibu sekalian, yang paling terakhir, kehidupan berpancasila dan juga piagam Madinah ini merupakan penangkal. Itulah kenapa Pak, Khawarij pada zaman Rasulullah itu nggak bisa lahir. Padahal promotor berdirinya Khawarij itu sudah ada pada zaman Rasulullah. Sudah ada, Pak, yang protes kepada Rasulullah dan menuduh Rasulullah tidak berbuat adil, itu adalah pelopornya Khawarij. Sudah ada, tapi mengapa Khawarij nggak bisa besar? Karena ada piagam Madinah, Pak. Ketika piagam Madinah ini tidak dilaksanakan lagi, Rasulullah wafat, orang-orang Kristen dan orang Yahudi sudah tidak betah karena Rasulullah wafat, kemudian mereka pindah ke Libanon dan ke Suriah, hingga akhirnya pada zaman Sayyidina Ali lahirlah Khawarij, karena piagam Madinah sudah tidak dilakukan lagi oleh pemimpin-pemimpin sesudah Rasulullah. Nah, kalau Pancasila sebagai asobiyah, sebagai piagam Madinahnya Al-Indonesia ini kemudian tidak kita bisa jaga, maka kelompok Khawarij lah yang nanti akan
berkuasa. Suatu saat nanti ASN semua ini akan menjadi khawarij semua kalau tidak bisa menjaga Pancasila, Pak. Nah, ini sebenarnya saya, meskipun saya NU ya, kita itu nggak gelisah, Pak. Celana cingkrang ya silahkan aja, berjenggot sampai ke pusar juga nggak apa-apa. Tapi ketika itu melawan aturan-aturan kepegawaian negara, ya nggak usah maksa, Pak. Ikuti aturan, panjangkan celananya, cukur jenggotnya. Aneh, Pak, tentara jenggotnya panjang, celananya dicingkrangin. Itu kan melawan aturan seragam namanya. Dan itu aturan negara. Gimana sampean mau maksa celana sampean cingkrang dan jenggotnya dipanjangin, sementara ada aturan-aturan melekat karena Anda masih makan dari Pancasila. Jangan munafik lah. Silahkan pakai cingkrang itu kalau sampean nggak berseragam. Insya Allah sampean nggak masuk neraka karena pakai seragam Polri harus cingkrang juga. Nggak, insya Allah. Allah lebih menyukai kemaslahatan dan Allah juga ingin menjaga asobiah kita. Pancasila ini betul-betul menjadi masterpiece, Pak. Coba bisa bayangkan, ini yang paling terakhir ingin saya sampaikan. Kalau nggak ada Pancasila, Pak, Indonesia ini, coba bayangkan 17.000 pulau, Pak. Ada 700 bahasa, ada 750 suku yang berbeda-beda, ada puluhan agama beserta sekte-sektenya, Pak. Indonesia sampai hari ini masih menjadi negara yang utuh yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pak, kalau Indonesia ini ada di Arab, mungkin udah pecah jadi 5 negara. Coba bayangkan itu, seupil Yaman itu jadi Yaman Utara, Yaman Selatan. Seupil Sudan akhirnya menjadi pecah Sudan Utara dan Sudan Selatan. Kalau Indonesia ini ada di Eropa saja, Pak, mungkin pecah jadi 7 negara. Coba Monaco, Liechtenstein, Luxembourg, ini kan negara perintil-perintil, Pak. Bahkan negara terbesar di Eropa yang namanya Yugoslavia pada tahun 91 tidak bisa utuh lagi, Pak. Hanya karena apa? Karena mereka ingin merdeka masing-masing berdasarkan agama dan sukunya. Muncul Serbia, ada Slovakia, ada Bosnia Herzegovina, ada Czech Republik, pecah, Pak, jadi 7 negara bagian Yugoslavia itu. Indonesia ini, coba bayangkan, dari Sabang sampai Merauke itu ada 17.000 pulau. Yang menyatukan kita ini apa sih? Agama? Enggak, agamanya berbeda-beda. Bahasa Indonesia, orang itu di pedalaman itu enggak ada yang pakai bahasa Indonesia. Apa yang menyatukan itu? Ya Pancasila, Pak. Bahasa Indonesia ini adalah faktor berikutnya, faktor sekundernya yang menjadi penghantar secara universal. Tapi yang menyatukan kita semua ini apa? Bahasa? Apa suku? Enggak, Pancasila, persatuan Indonesia. Nah, ini yang membuat Madinah itu menjadi negara beradab dan tidak bercerai-berai ketika zamannya Rasulullah, karena ada Pancasilanya Madinah ketika itu yang bernama Piagam Madinah itu. Jadi kalau ada orang yang mengharamkan Pancasila, ya udah, itu pengkhianat negara. Wes, gitu aja, simple itu. Saya kira itu ya, mudah-mudahan ini, mohon maaf, ada tanya jawab loh? Nggak ada ya? Wah, nanti malah ribet nanti. Nah, kalau memang lanjut, mungkin saya akan nyempilin sedikit, Pak. Satu aja saya mau cerita. Saya ini kan sudah datang ke berbagai negara, Pak. Mungkin hampir 5 benua sudah saya datangi, terutama negara yang berkonflik. Saya tercatat 2 tahun sebagai penasehat pemerintahan Somalia untuk anti terornya. 2 tahun, Pak. Jadi kontraknya 1 tahun, diperpanjang lagi 1 tahun, kemudian menjadi 2 tahun. Sekarang saya juga terikat kontrak dengan pemerintah Filipina menjadi advisory board, semacam penasehat untuk gerakan anti teror di Filipina. Yang Somalia udah selesai.
Saya kemarin itu datang ke negara-negara Arab, Pak, ke Timur Tengah dan juga ke Afrika Utara. Saya penasaran bukan hanya dalam persoalan terorisme. Saya penasaran dengan hasil survei yang saya baca bahwa tingkat ateisme paling tinggi hari ini di dunia itu justru di negara-negara Islam, dan terutama di Arab, dan terutama lagi di Arab Saudi. Saya penasaran dengan ini, Pak. Ternyata 5 dari 300 orang Saudi hari ini mengaku tidak percaya adanya Tuhan. Ateis, Pak. Dan ada satu buku yang ditulis oleh seorang ahli ateis namanya Daniel Dennett. Dia menulis tentang Tuhan ciptaan manusia. God is created by human. Ini judul bukunya. Dan ini paling laris ternyata di Arab Saudi, Pak. E-booknya itu di-download kurang lebih oleh 3,5 juta orang Saudi. Coba bayangkan. Saya penasaran, apa sih yang membuat anak muda, terutama generasi-generasi produktif Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara ini kok tertarik banget, tertarik sekali dengan ateisme. Padahal rata-rata undang-undang mereka itu undang-undang berdasarkan agama Islam dan agama mayoritas. Saudi apalagi secara tegas mendeklar undang-undang Saudi berdasarkan Quran dan hadis. Jelas ya? Meskipun sekarang ya pertunjukan musik juga di semarak, Pak, di sana. Nah, lalu kemudian saya penasaran sehingga akhirnya saya berangkat berbiaya sendiri, hanya ingin melakukan riset sendiri. Saya datang ke Uni Emirat Arab, saya datang ke Sharjah, saya datang ke Muscat, saya datang ke Mosul di Irak, saya datang ke Suriah, ke Damaskus, dan kemudian juga saya ke Maroko, saya ke Tunisia, saya ke Aljazair, saya datang ke Benghazi di Libya. Itu kunjungan saya terakhir. Lalu kemudian saya pulang, saya mampir ke Berlin, ke Jerman. Nanti saya cerita perjalanan saya ini menemukan apa dan apa kesimpulan saya. Ternyata kesimpulan saya, Pak, ateisme ini ternyata akibat ulama-ulama kita lalai mengajarkan tentang akidah ketuhanan melalui ilmu pengetahuan. Ini kesimpulan saya. Ulama kita, Pak, lebih sibuk untuk berdebat dan berdiskusi soal recehan, Pak. Bagaimana cara meniduri istri yang sedang haid, itu yang dibahas terus. Bagaimana cara menyiasati istri kalau tidak setuju berpoligami, itu aja yang dibahas terus. Kita lalai terhadap ilmu pengetahuan, Pak. Ini yang paling penting. Ketika saya ke Sharjah, saya iseng melakukan riset pertama. Saya masuk ke toko buku, saya tanya, ya akhi, Mas, penduduk Sharjah ini berapa jumlahnya? 3.200, Pak. Oh, oke. Buku paling laris di toko buku ini apa? Lalu dia keluarkan, Pak. Ini, Pak. Ini yang beli berapa jumlahnya? Ya kurang lebih sekitar 1.200 eksemplar. 3.100, Pak, yang beli 1.200. Artinya sudah hampir setengah. Coba bayangkan. Setelah saya lihat bukunya itu adalah buku yang ditulis oleh Stephen Hawking. Judul bukunya Black Hole and Big Bang Theory and the Baby of the Universes. Apa isi bukunya ini? Sampai nggak usah bacalah bukunya, saya ceritakan aja isinya. Bahwa Tuhan itu nggak ada. Alam semesta ini tercipta dari sebuah ledakan besar yang disebabkan oleh hukum fisika yang bernama mekanika kuantum, quantum mechanics. Karena daya tarik listrik dari energi positif dan negatif, lalu kemudian menciptakan ledakan besar yang akhirnya menciptakan planet-planet. Ini yang disebut dengan Big Bang Theory. Oh, berarti mungkin yang menciptakan ledakan Tuhan. Tapi kata Stephen Hawking, bukan. Yang menciptakan ledakan besar ini adalah teori fisika dasar
awal yang bernama quantum mechanics, mekanika kuantum. Kalau kalian memaksa bahwa Tuhan itu ada, Tuhan kalian itu adalah mekanika kuantum, kata Stephen Hawking. Kalian ini dibohongi oleh agama sejak dulu, karena akhirat itu juga nggak ada sebenarnya. Manusia mati jadi debu, ya udah selesai. Ini kata Stephen Hawking, dan buku ini yang dibaca oleh orang rata-rata di Arab hari ini. Coba Pak, gimana tuh caranya? Ilmu pengetahuan ini. Stephen Hawking ini adalah penganut Kristen taat yang kemudian karena dia lahir cacat, dia menggunakan teleskop Hubble dari kamarnya dan kemudian mengamati alam semesta dan akhirnya menemukan black hole, cikal bakal terciptanya mekanika kuantum itu. Apa yang mau kita ini? Kita mau kasih ayat anak-anak ini dilawan Pak kita Pak. Kalau kita kasih ayat surat Hud misalnya, dilawan kita. Mereka udah nggak percaya Tuhan kok, malah mau dikasih dalil agama, mau dikasih ayat suci, nggak bisa, mereka nggak terima. Lalu kemudian saya geser Pak ke Tunisia. Tunisia ini 99,9% penduduknya beragama Islam. 0,1%-nya itu adalah Yahudi dan Nasrani. Di sana ada katedral di pusat kotanya di Tunis. Saya kemudian melipir Pak, saya ngetes, saya nggak boleh ngetes Tunis nih. Karena di Tunis itu ada Zaitunah University, kampus besar yang mahasiswa kita juga banyak di sana. Sehingga saya ngetesnya ke kota kecil Pak, di perbatasan Aljazair. Nama kotanya itu Bofisha. Nah Tunis ini kan bekas jajahan Prancis. Saya iseng, ada toko buku. Toko buku ini namanya Le Librairie of Islam, kan bahasa Prancis kalau di sana. Lalu saya masuk ya pakai bahasa Arab sekenanya. Ternyata orang ini nggak ngerti bahasa Arab, orang Tunis Pak. Ya terpaksa pakai bahasa Prancis juga sekenanya. Lalu saya tanya, penduduk Bofisa ini berapa? Dia bilang penduduk Bofisa ini 2.300. Buku paling laris di Bofisa ini apa? Lalu dia berikan ke saya Pak. Ini yang paling laris di sini apa? Kira-kira berapa jilid yang laku? 1.700 Pak. Hampir seluruh kota itu beli buku ini. Buku ini ditulis oleh seorang ahli saraf dari Inggris, namanya Richard Dawkins. Judul bukunya The God Delusion, angan-angan tentang Tuhan. Coba tuh. Di dalam buku ini Pak, saya udah baca sebenarnya. Saya ceritakan, tapi saya iseng juga beli karena saya belum pernah punya buku versi ini yang terjemahan Prancis. Saya beli juga sih. Meskipun buku ini akhirnya ketinggalan di pesawat. Akhirnya di dalam buku ini yang paling laris di Arab ini dikatakan bahwa Tuhannya manusia itu adalah urat saraf. Coba, mengapa? Urat saraf itulah yang menentukan manusia lahir cacat atau manusia mati. Jumlah urat saraf di dalam tubuh manusia itu hampir 2 juta. Kalau manusia itu lahir dengan urat saraf yang tidak komplit, maka dia akan lahir cacat. Kalau manusia normal ditebas lehernya, pasti mati. Karena urat saraf yang jumlahnya hampir 2 juta itu penghubungnya adalah leher. Antara otak dan sensor motorik itu semuanya simpulnya ada di leher. Maka manusia akan mati kalau ditebas lehernya. Jadi Tuhan manusia itu adalah urat saraf. Nah buku ini yang dibaca oleh anak muda Arab, sehingga anak muda Arab hari ini paling banyak yang terpapar oleh ateisme. Pertanyaannya, kita mau melawan mereka ini gimana caranya? Indonesia kalau ada yang melakukan sensus Pak, bahwa banyak orang yang keluar dari agamanya diam-diam karena tidak percaya adanya Tuhan, banyak Pak. Karena apa? Yang dibaca yang kayak gini coba. Sementara sebagian orang ya, terutama yang pernah ikut FPI dulu, dia malah gelisah dengan berbagai perbedaan di antara sesama saudaranya, termasuk orang Kristen yang dicurigai bahwa Kristen ini ancaman, Hindu ini ancaman, Buddha ini ancaman. Ketika ada gereja membagi-bagi sembako dicurigai, ini kristenisasi. Pak, ancaman terhadap agama-agama hari ini bukan agama yang lain, tapi ateisme Pak.
Dan kita tidak ada yang berdaya melawan Stephen Hawking ataupun Richard Dawkins. Nggak ada, Pak. Ulama kita semua diam. Karena ulama kita lebih sibuk berdiskusi dan berdebat soal dalil-dalil yang tidak berhenti. Isu-isunya recehan, Pak. Kalau kita selalu berdebat soal dalil, Pak, maka seterusnya kita akan menempatkan Tuhan sebagai objek sengketa. Seterusnya akan begitu. Ternyata kuncinya, Pak, kita terutama yang Islam ini sudah terlalu lama meninggalkan ilmu pengetahuan, Pak. Padahal ilmu pengetahuan inilah yang pernah menjayakan Islam, bukan politik, Pak. Islam ini gagal dalam politik, gagal total. Hampir 5 abad, Pak, politik Islam itu menguasai Eropa. Yang disisakan apa sekarang? Gak ada. Masjid jadi gereja semua. Bahkan secara genetik satu pun tidak ada keturunan Islam di Eropa sampai hari ini. Hampir 5 abad, 7 keturunan, Pak, menguasai Eropa. Gagal, Pak. Tapi ilmu pengetahuan Islam sampai sekarang itu masih dipakai oleh seluruh umat manusia apapun agamanya. Yang menciptakan angka 0 itu siapa? Orang Islam, Pak. Al-Khwarizmi namanya. Yang bisa menemukan teori oksidasi dan fermentasi itu siapa? Seorang ulama fikih, Pak, namanya Jabir Ibnu Hayyan. Coba bayangin. Dan kita sudah lama meninggalkan itu, sehingga paham-paham ilmu pengetahuan yang menganjurkan supaya kita tidak percaya adanya Tuhan itu sekarang makin populer, Pak. Nah, ironisnya ini ujung dari cerita saya ini. Pulangnya saya naik Lufthansa, kemudian saya transit di Berlin, Pak. Di Berlin iseng-iseng saya masuk ke toko buku di bandara. Saya masuk, nggak mungkin saya nanya buku paling laris di situ. Saya tanya, di sini jual buku Muslim nggak, tentang Islam nggak? Dia bilang ada. Ada yang pernah beli? Nggak ada, katanya. Dikeluarin itu udah berdebu, Pak. Pas saya buka itu kretek, nggak pernah ada yang beli satupun. Ternyata buku ini permata buat saya, Pak. Dari ujung perjalanan Allah memberi saya jalan, Pak. Buku ini ditulis oleh seorang pemikir Islam, justru dari Tunis, Pak. Namanya Syekh Muhammad Thahir bin Asyur. Judul bukunya At-Tahrir wa Tanwir, tentang tafsir Al-Quran yang membahas tentang penciptaan alam semesta, yang menggunakan proses analisis berdasarkan kitab Injil Kejadian yang dikenal di dalam dunia Kristen sebagai Genesis. Syekh Muhammad Thahir membuat perbandingan antara pemikiran-pemikiran agama samawat dengan terciptanya alam semesta, yang dituangkan dalam satu kitab yang namanya At-Tahrir wa Tanwir. Saya baca, Pak, karena bahasa Inggris. Ternyata, Pak, buku ini justru sebenarnya bisa melawan teorinya Stephen Hawking, yang menurut Syekh Muhammad Thahir bin Asyur, terciptanya alam semesta ini berdasarkan ledakan dahsyat antara air dengan petir listrik juga, Pak, yang menurut Syekh Muhammad Thahir dikenal dengan teori al-ittisal wal infisal, penyatuan dan pemisahan. Saya udah baca ini, Pak, saya jadi mikir, kemana ulama Islam dari dulu kok nggak pernah menyuarakan ini untuk melawan pemikiran-pemikiran ateisme? Jelas, Pak, di Al-Quran, surat Al-Ankabut, Al-Baqarah dikutip semua oleh Syekh Muhammad Thahir, dan dibuktikan bahwa ilmu pengetahuan dan Al-Quran itu tidak bertentangan. Padahal Syekh Muhammad Thahir ini dari abad ke-18. Dan ulama kita nggak ada yang pernah menyuarakan teori al-ittisal wal infisal. Bahkan terjemahan At-Tahrir wa Tanwir ini juga nggak ada di Indonesia. Ini PR bagi kita bahwa kita sudah terlalu lama meninggalkan ilmu pengetahuan. Sehingga apa? Kita akhirnya sibuk mengharam-haramkan Pancasila, mengharam-haramkan bank, yang sebenarnya justru mendatangkan kemudorotan bagi kita semua. Muamalah kita menjadi hancur lebur. Yang paling terakhir, Pak, tolong mari kita jaga toleransi dan kebersamaan
dan tetap jaga Pancasila kita ini untuk diterapkan setidaknya dalam kehidupan berpolitik kita. Setidaknya dalam kehidupan berpolitik kita, atau alangkah bagusnya kalau dalam kehidupan sosial bermasyarakat kita dan bernegara kita. Silahkan Pak, sampean mau menganut agama apapun, silahkan. Sampean mau menganut hukum syariah di rumah, silahkan Pak. Sampean kalau di rumah mau mengharamkan orang tahlilan, ya silahkan Pak. Biarlah yang tahlilan tetap tahlilan, saya juga ikut tahlilan, silahkan. Tapi ketika keluar dari rumah, jangan menghakimi orang sebagai calon penghuni neraka, dan jangan mengkafir-kafirkan orang yang berbeda dengan sampean. Itu kuncinya. Silahkan lakukan hukum syariah secara pribadi, silahkan dalam beragama. Ketika keluar rumah nemu lampu merah, lampunya merah, sampean berhenti Pak. Itu hukum negara, bukan hukum agama. Sampean tunduk kepada aturan negara karena sampean punya Pancasila. Nah, itu yang paling penting dari saya. Mari silahkan kita terus mengglorifikasi keimanan, tapi jangan lupa kita jaga hubungan muamalah kita dalam bernegara. Mari kita dukung pemerintahan kita. Saya juga kemarin Pak, ketika musim kampanye, wah sama Pak, saya juga menghujat-hujat. Wah Pak Jokowi ini, wah ini pengkhianat demokrasi. Ini saya Pak. Sekarang apa? Ya sudah selesai, ya sudah kita dukung lagi pemerintahan, kan ada Pancasila Pak. Jadi urusan politik selesai, mudah-mudahan Mbak Diah bisa nyabuk lagi. Saya terus terangin, saya cerita sedikit. Berbagai kota, saya berangkat lewat jalur darat Pak, dari Madura karena acara di Madura kemarin lusa. Sampai sini saya bisik ke ajudan saya itu, "Yo, menurut kamu kota yang paling asri mana?" "Ya ini Pak, Purbalingga maksudnya." Loh, saya bukan nyemir-nyemir loh ya ini ya. Tapi ya karena memang kebanyakan yang dilewati kan Pantura Pak. Pantura tahu sendiri Pak, ada jemuran ikan asin di atas trotoar. Tapi memang menurut saya suka sekali konsepnya, karena di trotoar itu ada track untuk difabel track. Itu Amerika banget gitu loh. Jadi menurut saya itu keren banget. Urban planningnya bagus, resik. Tapi ya mungkin ya mudah-mudahan setelah siang ini saya bisa melihat, karena saya nyampainya tadi malam itu jam 1 Pak. Bisa jadi karena ngantuk-ngantuk melihatnya bagus banget. Enggak. Tadi saya kesini, oh ternyata memang bagus Pak. Menurut saya tata kelola yang luar biasa. Mudah-mudahan Mbak Diah bisa lanjut apapun keputusannya. Al-Asobiyahnya Purbalingga mudah-mudahan bukan hanya Pancasila tapi juga Mbak Diah.